Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi kita sudah sampai kepada pembicaraan yaitu hukum berkorban. Kita katakan bahwa berkorban disyariatkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan berdasarkan ijma'. Adapun hukum berkorban menurut ulama fikih, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah hukumnya sunnah, dan ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang bermadzhab Hambali, beliau mengatakan aktsaru ahli al-ilm yarawna al-udhiyata sunnatan muakkadah ghaira wajibah. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa berkurban, ini kita berbicara bagi yang mampu ya, berkurban adalah hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Sunnah muakkadah maksudnya adalah sunnah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tapi tidak ditegaskan dan tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Muakkadah karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Nah, dan ini adalah pendapat dari sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Abu Mas'ud Al-Badri, dan juga radhiyallahu anhu, dan juga pendapat dari para tabi'in, Suaid ibn Aqabah, kemudian Sa'id ibn Musayyab, Alqamah, kemudian Al-Aswad, Atha bin Abi Rabah, kemudian pendapatnya para imam, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ishaq ibn Rahawayh, Abu Thawr, Ibnul Munzir. Nah, di sana ada ulama yang mewajibkan, di antaranya Imam Malik, Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan wajib. Perbedaan pendapat ini berdasarkan apa? Karena dalil-dalil yang mereka miliki. Dan hati saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mewajibkan jika mampu. Karena dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Ahmad di antaranya, man kana lahu sa'ah falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, jangan dekati masjid-masjid kami. Ini ancaman keras. Kemudian juga dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Mikhnaf ibn Sulaim radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwukuf di Arafah, beliau bersabda di hadapan seluruh yang wukuf di Arafah, ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya atas setiap penduduk rumah di setiap tahunnya ada berkurban. Maka an-nafsu tamil ilaih, jiwa ini lebih condong kepada pendapat ini. Tapi bagaimanapun jumhur ulama juga memiliki dalil yang mengatakan apa tadi hukumnya? Sunnah muakkadah. Mereka juga memiliki dalil. Dalilnya tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhalatil ashr, jika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an, dan salah seorang di antara kalian ingin. Nah, kata-kata ingin ini berarti menunjukkan tidak ingin tidak mengapa. Nah, itu mereka. Jadi sudut pandangnya beda. Tidak ingin tidak mengapa, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan dia sentuh kukunya, rambutnya, kulitnya sedikit pun. Maksudnya jangan dia ambil kukunya, rambutnya, kulitnya sedikit pun.
Yang jelas dia khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa dia adalah wajib bagi yang mampu. Bahkan kalau tidak keliru, sependek pengetahuan saya, Imam Ahmad membolehkan rahimahullah, membolehkan apabila seseorang berkurban dan tidak mampu saat itu tetapi dia sanggup untuk bayar nanti, dia boleh berhutang. Baik, kemudian permasalahan yang ketiga. Pengertian sudah, hukum sudah. Sekarang dzabhul udhiyah afdalu minas sadaqah bithamaniha. Menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada bersedekah dengan seharga hewan kurban tersebut. Kalau ada orang mungkin berpikir, berapa sih harga kambing? Jakarta berapa? Macam-macam ya. Dari 5 juta ya? 4, 5 gitu ya. Saya ingin bersedekah saja dengan 5 juta. Gak usah capek-capek nyari kambing. Maka kita katakan menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada bersedekah dengan seharganya. Kenapa? Karena menyembelih hewan kurban terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa menyembelih hewan kurban adalah mengagungkan syiar Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 162-63. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Ini menunjukkan bahwa kurban lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan seharga kurban. Apalagi kurban di dalam ayat itu, dalam ayat yang lain juga kurban digandengkan dengan sholat, dan kita tahu sholat kedudukannya agung. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah dan sembelihlah, digandengkan dengan sholat. Dalam ayat ini juga Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku dan sembelihanku digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa berkurban lebih afdal daripada bersedekah dengan seharga kurban? Karena berkurban adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan belum dinukilkan satu riwayat pun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan seharga kurban. Belum juga diriwayatkan dari para sahabatnya radhiyallahu anhu bersedekah dengan seharga kurban. Kemudian juga salah satu bukti bahwa berkurban, menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada bersedekah dengan seharga kurban. Para ulama berbeda pendapat tadi tentang hukum berkurban. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Kalau seandainya bersedekah dengan seharga kurban itu lebih afdal daripada berkurbannya, maka tidak mungkin mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Tidak mungkin mereka berbeda pendapat tentang hukum menyembelih kurban. Apa hukumnya? Apakah sunnah muakkadah ataukah dia wajib? Nah, itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, yaitu hukum berkaitan dengan seorang yang ingin berkurban dan dia masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa hukumnya? Jika salah seorang ingin berkurban dan dia masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari kulitnya, kukunya atau rambutnya, sedikit pun. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Jika kalian melihat awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari. Maka tahan dari memotong rambut dan memotong kuku. Dalam riwayat yang lain, fala ya'khudhanna
min sya'rihi wala min adfarihi syai'an. Dalam riwayat yang lain lebih tegas lagi, jangan sekali-kali mengambil dari rambutnya atau dari kukunya sedikit pun. Sampai kapan? Hatta yudhhiya, sampai ia berkurban. Makanya ada yang berkurban di pesantren saya dari Jakarta. Ustaz, tolong pertama ya gitu. Saya kan jagal di pesantren, jadi setelah khutbah langsung disembelih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar tidak terlalu lama, apalagi perbedaan waktu antara Jakarta dengan Kalimantan Selatan 1 jam, ya, tidak terlalu lama. Maka sampai disembelih baru boleh dia mencukur kumisnya, mencukur bulu ketiaknya, bulu kemaluannya, ya, dan seterusnya. Nah, saya kurang terlalu sepakat dengan sebagian ikhwah yang kemudian masuk ke dalam masalah fikih ini. Kecuali ditanya ya, Ustadz, kalau seandainya saya mau tidak mau harus motong, Ustadz, ini bulu hidung bisa mengeluarkan bersin terus kalau panjang, Ustadz, berbahaya bagi kesehatan, bagaimana? Nah, maka pada saat itu baru kita jelaskan hukumnya. Ya, adapun mengatakan bahwa hukum memotong rambut atau kuku bagi yang berkurban ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka cukup kita katakan dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu mengucapkan khilaf. Ya, Syekh Saleh Fauzan mengatakan, "Ma tu'abbidna bil khilafat." Kita tidak beribadah dengan khilaf. Ini ingat ini baik-baik ini. Kita tidak beribadah dengan khilaf. Kita beribadah dengan dalil. Ada dalil kita kerjakan. Kalau perintah kita jauhi, kalau perintah kita kerjakan, kalau kita larangan kita jauhi. Apalagi seperti ini, fala ya'khudanna min sya'rihi syai'an. Maka jangan sekali-kali dia mengambil sedikit pun dari rambutnya atau kukunya sedikit. Sudah jauhi saja. Ya. Memang ada sebagian ulama fikih nanti ada yang mengatakan dia makruh, ada yang haram. Yang jelas seluruhnya sepakat. Yang mengatakan makruh atau haram untuk mengambil atau bahkan boleh, ada yang berpendapat seperti itu. Seluruhnya sepakat, kurbannya tetap sah. Kurbannya tetap sah. Tidak ada urusan dengan kurbannya. Cuma dia melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bermudah-mudah menyebutkan khilaf. Saya ada nonton seorang pendakwah gitu, sepertinya bijaksana gitu, bahwasanya dalam urusan musik ya, bahwa kita harus terus terang kepada umat bahwa urusan musik ini tidak khilaf di antara para ulama. Ya akhi, dari mulai semenjak para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, tidak ada yang khilaf. Semuanya sepakat tentang haram. Ya. Dan sama seperti tadi jawabannya, ma tu'bidna bil khilafat. Kita tidak diperintahkan untuk beribadah dengan khilaf. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan dalil. Ada dalil kita kerjakan kalau itu perintah. Kalau larangan kita jauhi. Ini sebagian orang kadang khilaf juga. Jenggot khilaf. Ya, semuanya jadi khilaf. Tapi apakah setiap khilaf ja'a mu'tabaran, datang sesuai dengan dianggap khilafnya tersebut atau tidak? Jadi jangan sedikit-sedikit khilaf itu Ustaz, khilaf. Lalu kalau khilaf kenapa? Apakah kita tidak boleh menguatkan pendapat yang mengharamkan? Nah, ini para ikhwan. Dan itu yang lebih sahih. Dia haram, urusan musik dia haram sampai ijma' para ulama. Dari mulai para sahabat berijma'. Tapi yang kelima, kapan waktu memulai menyembelih hewan kurban? Dimulai waktu menyembelih hewan kurban
setelah salat Idul Adha. Berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara." Sesungguhnya yang kita mulai pada hari ini, yaitu hari Idul Adha, salat, kemudian pulang baru nyembelih. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh ia telah mengenai sunnah kami. Wa man dzabaha qablu fa inna ma hiya lahmun qaddamahu li ahlihi laysa minan nusuki fi syai'. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu hanya daging sembelihan biasa, bukan kurban sedikit pun pahalanya. Ya, bukan pahala kurban. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keenam, yaitu akhir waktu menyembelih hewan kurban. Kapan akhir waktunya? Yaitu dengan terbenamnya matahari pada hari ke-13 dari hari tasyrik, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama. Berarti hari berkurban itu 4 hari. Idul Adha, itu hari ke-11, 12, 13. Sebelum terbenamnya matahari di hari ke-13, maka itulah waktu terakhir untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian syarat-syarat berkurban. Kurban adalah ibadah kepada Allah yang tidak diterima kecuali ketika ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat-syarat berkurban itu banyak macamnya. Syarat yang berkaitan dengan hewan yang dikurbankan. Syarat berkaitan dengan pekurban itu sendiri. Syarat yang berkaitan dengan waktu. Ya, kita akan bahas dulu syarat tentang hewan yang dikurbankan. Apa syarat sahnya hewan yang dikurbankan? Yang pertama, hewan yang dikurbankan adalah milik si pekurban dengan kepemilikan yang sesuai dengan syariat Islam, bukan karena mencuri, bukan karena hasil dari bajing loncat. Ada nggak tuh bajing loncat sapi? Ya. Bukan karena hasil menjamret dan seterusnya. Ya. Atau bukan karena kepemilikan yang tidak sempurna. Misalkan sapi ini sudah digadaikan, kepemilikannya dia belum bisa bayar hutang, akhirnya sapi tersebut disepakati untuk dijual. Berarti sudah bukan kepemilikannya secara sempurna. Maka syarat pertama dari hewan yang dikorbankan milik si pekurban. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Maksudnya syarat yang pertama dimiliki oleh si pekurban dengan kepemilikan yang sesuai dengan syariat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua yaitu hewan kurbannya harus yang ditentukan oleh syariat Islam, yaitu onta, sapi, kambing. Kambing di sini baik kambing ataupun domba. Ya, kambing atau domba. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Setiap umat kami jadikan syariat untuk menyembelih, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan, yaitu berupa hewan bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am, Imam Nawawi bersepakat yang dimaksud dengan bahimatul an'am
hewan bahimah adalah onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing. Syarat yang ketiga untuk hewan yang dikurbankan, yaitu harus sampai kepada umur yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Maka tidak sah berkurban dengan kambing kecuali ketika sudah sampai 1 tahun, dan tidak sah berkurban dengan domba kecuali ketika dia sudah jaza'. Jaza' itu artinya adalah ketika dia berumur 6 bulan ke atas. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La tadhbahu illa musinnatan." Jangan kalian sembelih kecuali yang musinnah. Musinnah pada kambing adalah 1 tahun. 1 tahun menuju 2. Illa an ta'assara alaikum, kecuali sulit bagi kalian untuk menyembelih kambing yang berumur 1 tahun kemudian mau masuk ke 2. Fatadhbahu jaz'atan min adh-dha'n, maka boleh kalian menyembelih domba yang berumur 6 bulan masuk ke 7. Ya, ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keempat dari hewan yang dikurbankan harus selamat dari aib yang menahan untuk sahnya hewan kurban tersebut jika dikurbankan. Apa itu aibnya? Dalam hadis riwayat dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adahi." 4 ciri hewan yang tidak boleh dalam kurban. Al-awra al-bayyinu awruha, mata yang cacat jelas matanya. Wal maridatu al-bayyinu maradhuha, sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyinu dhal'uha, pincang yang jelas pincangnya. Wal kasiratu allati la tunqi, dan yang kurus yang tidak menghasilkan daging sama sekali. Ya, yang tidak menghasilkan daging. Nah, ini tidak sah. Hewan yang seperti ini adanya tidak sah. Apa tadi 4-nya? Yang pertama apa? Cacat matanya, jelas kecacatannya. Yang kedua, yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang, yang jelas pincangnya. Yang keempat, kurus yang tidak menghasilkan daging sama sekali. Taib. Di sana ada hewan-hewan yang dikhilafkan di antara para ulama. Ya, dikhilafkan di antara para ulama. Di antaranya al-adba, yang terputus telinganya. Kemudian al-muqabalah, yang terbeset telinganya. Kalau tadi kan putus. Al-mudabarah, yang hilang hidungnya. Asy-syarqa, yang terputus telinganya tapi dari atas, tadi dari tengah gitu ya. Al-kharqa, berkaitan juga dengan telinga. Al-musaffarah, yang tidak ada telinganya sama sekali. Al-musta'salah, yang hilang tanduknya. Al-bahqa, yang ada penyakit pada matanya tapi tidak jelas, terlalu jelas penyakit cacat pada matanya, dan seterusnya. Ini makruh hukumnya di antara para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, permasalahan yang ketujuh. 1 kambing itu sah atas nama 1 orang dan keluarganya. 1 kambing, misalkan saya punya uang beli 1 kambing.
saya kurbankan atas nama saya dan keluarga saya, boleh. Yang terkena hukum tidak boleh motong kuku, motong rambut siapa? Saya yang beli. Adapun atas nama keluarga tidak. Begitu ya. Satu kambing itu sah atas nama satu orang dan keluarganya. Hal ini sebagaimana perkataan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kana ar-rajul yudahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, seseorang berkurban satu kambing atas dirinya dan atas keluarganya. Fayakulun wa yat'amun. Mereka makan dari kambing tersebut, mereka memberi makan kepada orang lain dari kambing, wa yut'imun. Hatta tabahan nas fasarat kama tara. Sampai orang-orang kaya. Akhirnya kalian melihat seperti ini. Ada orang berkurban dengan satu onta, ada orang berkurban dengan satu sapi, dan seterusnya. Ya. Kemudian adapun onta dan sapi, maka hitungannya sahnya adalah satu sapi untuk 7 orang atas namanya. Ya, sah. Tapi kalau seandainya ada satu orang beli satu sapi, sah tidak? Sah. Lawang 1/7 saja sah, apalagi satu. Ya. Apalagi satu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah satu onta untuk satu orang, satu sapi untuk satu orang, ya. Kemudian satu kambing untuk satu orang. Ini urutan. Lalu kalau seandainya dibanding antara satu kambing dengan 1/7 sapi, mana yang lebih afdal? Maka saya lebih condong kepada pendapat bahwa yang lebih afdal adalah, mungkin ini agak aneh ya, mana yang lebih banyak dagingnya. Mana yang lebih banyak daging. Karena itu nanti untuk disedekahkan kepada kaum muslimin. Wa at'imul ba'is al-faqir. Berikanlah makan kepada orang yang ba'is, yang miskin dan fakir. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa kambing lebih afdal. Kenapa? Karena Rasul SAW berkurban dengan kambing. Tapi bandingannya, apple to apple-nya bagaimana? Kambing dibanding dengan 1/7 sapi. Tapi kalau kambing dibanding dengan satu sapi, mana yang lebih afdal? Yang jelas satu sapi dong. Kenapa? Karena dagingnya lebih banyak. Ya. Kambing dibanding dengan satu onta, mana yang lebih afdal? Satu onta. Lawang Nabi Muhammad SAW saja ketika haji, beliau berhadiu dengan berapa onta? 100 onta. 63 beliau sembelih sendiri, sisanya disembelih oleh menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi jangan bingung ya. Bagaimana tadi urutannya? Yang paling afdal adalah satu onta untuk satu orang. Kemudian urutan kedua, satu sapi untuk satu orang. Kemudian urutan ketiga, satu kambing untuk satu orang. Baru nanti khilaf di antara ulama antara satu kambing versus 1/7 sapi. Mana yang lebih afdal? Dan ingat para ikhwan, saya ingin mengingatkan, yang namanya lebih afdal itu bukan berarti salah. Paham nggak? Sebagian ikhwah kadang-kadang terlalu berlebihan. Wah, ini lebih afdal, berarti yang lain salah. Enggak, namanya juga lebih afdal. Ini afdal, ini fadil. Ini afdal, lebih afdal, ini juga boleh, baik. Paham ya? Jangan sampai kata-kata lebih afdal itu menganggap bahwa yang fadil, yang lebih rendah itu salah, berdosa, apalagi sampai dikatakan tidak sah. Nah, ini tidak benar. Paham ya? Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini penting. Hewan kurban, ketika seorang muslim sudah mengatakan, ini kurban saya,
maka berarti wajib berkurban dengan hewan itu, tidak boleh diganti. Wajib berkurban dengan hewan itu, tidak boleh diganti. Ya. Kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Dia sudah tentukan ini hewan kurban saya, maka tidak boleh diganti. Maka harus dijaga. Makanya para sahabat Nabi, mereka bercerita, kunna nusamminu al-adhahi. Kebiasaan kami menggemukkan hewan yang akan dikurbankan kalau sudah ditentukan hewan tersebut. Kemudian hukum yang selanjutnya, yaitu yang makan dari daging kurban dan menyimpannya dan bersedekah atasnya. Jadi 3. Sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat dalam ayat malakat surah Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan dari daging kurban dan beri makanlah kepada orang yang fakir dan miskin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakulu waddakhiru wa tasaddaq. Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Ya. Nah, ini hadis dulu seperti tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita ikut di masjid, ikut di panitia gitu ya. Kemudian mereka yang bagi-bagi sendiri. Kalau dulu kita nyembelih sendiri, kalau dulu orang-orang para sahabat nyembelih sendiri, kemudian dikulitin sendiri. Lalu setelah itu dibagi sendiri, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan. Begitu. Tapi apakah harus seperti itu? Sepertiga, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Enggak, itu hanya batasan. Ya, kadang orang terlalu berlebihan. Sepertiga loh, jangan lupa. Kalau nggak sepertiga nggak sunnah, enggak. Maksudnya dibagi 3. Misalkan nih kita dapatkan daging sapi sekitar berapa gitu, berapa puluh kilo, ya. Kemudian kita bagi. Ini untuk dimakan, ini untuk disimpan, ini untuk disedekahkan. Ya. Tidak mesti harus sama timbangannya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jam 8. Ini yang menyembelih, ya, yang menyembelih. Sifat penyembelihan. Sifat penyembelihan. Tidak menyembelih kecuali seorang muslim berakal atau ahli kitab. Muslim berakal atau ahli kitab. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang penyembelih semestinya memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, dia menyembelih dengan cara yang paling cepat untuk dia lakukan penyembelihan. Jangan lama-lama. Makanya harus liyuhidda ahadakum syafratahu aw waliyurih dzabihatahu. Hendaknya salah seorang menajamkan pisaunya dan menyegerakan sembelihannya. Ya, jangan disiksa hewannya. Jangan disiksa. Dan saya termasuk yang suka mengoleksi golok-golok untuk menyembelih. Saya punya 5 macam-macam golok. Ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua harus dengan bismillah. Ustaz, kalau lupa bagaimana? Maka jawabannya sah. Kalau lupa, ya, sah. Asalkan dia muslim, maka insyaallah sah. Dan mengucapkan Allahumma taqabbal minni wa
anni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah dariku dan atas namaku dan atas nama keluargaku. Nah, ucapkan seperti itu saat menyembelih. Bismillah, Allahumma taqabbal minni wa anni wa an ahli baiti. Bisa juga Allahumma hadza minka wa minni. Ya Allah, ini adalah hadza minni wa laka. Ya Allah, ini adalah dariku untukmu. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ya, tadi bacanya bismillah, bisa mengucapkan Allahu Akbar. Bismillah, wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati atau amman lam yudhahi min ahli. Bismillah, Allahu akbar, hadza anni. Ya Allah, ini adalah dariku dan dari keluargaku yang belum berkurban. Nah, ya cukup kiranya itu. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh, boleh. Hadza li wa hadza minni wa laka anni wa an ahli baiti. Boleh. Ya. Ini tidak terlalu harus seperti itu gitu. Yang paling utama dia mengucapkan bismillah wallahu akbar. Boleh dia mengucapkan bismillah Allahu akbar, hadza anni, dariku, laka, untukmu, hadza minni, dariku, walaka, untukmu, anni wa an ahli baiti, atas namaku dan atas nama keluargaku. Boleh. Hadza minni walaka anni wa an ahli baiti. Ini dariku, untukmu ya Allah, atas namaku dan atas nama keluargaku. Boleh. Tapi kalau dia cuma mengucapkan bismillah Allahu akbar, boleh enggak? Boleh. Ya. Terutama bagi yang suka jagal-jagal, ya dia akan baca sebelum dia menyembelih, dia baca nama-nama yang berkurban. Maka caranya bagaimana? Bismillah wallahu akbar, hadza min, sebutkan nama-namanya 7 orang itu. Ya. Laka an, sebutkan nama-namanya. Dari 7 orang tersebut. Wan ahli baitihi, dan atas nama keluarga-keluarga mereka. Boleh seperti itu. Bagaimana bacanya tadi? Bismillah wallahu akbar, hadza minni walaka anni wa an ahli baiti. Ini dariku, untukmu ya Allah, atas namaku dan nama keluargaku. Nah, ada yang lain? Insya Allah di Saudi Arabia wukuf hari Sabtu. Kemudian kita Indonesia apa ambilan di wukuf di Arafah puasanya atau ambil di salah satu Zulhijjah di Indonesia? Iya. Iya. Ini di Indonesia, ini saya sebelum jawab pertanyaan Abang. Di Indonesia alhamdulillah satu kesatuan, organisasi NU, organisasi Muhammadiyah. Ya, satu kesatuan. Itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya organisasi yang ada pun sesuai dengan hitungan negara masing-masing. Jadi bukan ngikut ke Arab Saudi. Itu satu. Tetapi secara dalil, ada hadis riwayat Muslim. Ada seorang bernama Quraib, diutus oleh majikannya dari kota Madinah ke negeri Syam. Kemudian
dia berpuasa di sana bersama Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu memimpin kaum muslimin di negeri Syam, Palestina, Yordania, Suria, Libanon dan seterusnya. Mereka berpuasa pada malam Jumat. Lalu Quraib orang Madinah ini di akhir bulan Ramadan mudik pulang kampung. Sudah bekerja di di Syam, pulang sebelum Lebaran pulang. Bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya, "Kapan kalian puasa?" "Malam Jumat." Nah, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kami berpuasa malam Sabtu dan kami tetap akan mengerjakan puasa malam Sabtu sampai kami melihat hilal." Artinya apa? Tidak disamakan antara puasa orang Syam dengan puasa orang Madinah. Ini yang disebut oleh para ulama likulli baladin ru'yatu. Setiap negara, setiap tempat memiliki penglihatan terhadap hilalnya masing-masing. Dan itu yang terjadi dari zaman Rasulullah SAW, dari mulai dahulu. Setiap tempat sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Apalagi dahulu tidak ada alat komunikasi dan penyebar informasi yang mudah seperti sekarang. Coba bayangkan, kalau dahulu orang yang ada di Mekah, kita di Jakarta Barat nggak tahu mereka kapan Lebaran. Lalu kita ikut mana? Ikut penglihatan yang ada di kita. Betul apa tidak? Betul. Tidak mengikuti yang ada di Mekah, karena kita tidak tahu waktu itu. Paham ya? Artinya perbuatan itu dari mulai semenjak dahulu seperti itu, setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Nah, sekarang yang ada mudah media sosial, akhirnya kita tahu. Dan Islam selalu ajarannya adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Maksudnya dia itu baik untuk seluruh waktu dan setiap zaman, baik ketika tidak ada media sosial atau pas ada media sosial. Maka itu sebagai muqaddimah semua. Pendapat yang kita lebih condong kepadanya adalah pendapat likulli baladin ru'yatu. Setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Baik. Kalau sudah kita kuatkan pendapat itu, maka kita berhak untuk menyanggah pendapat yang mengatakan harus mengikuti orang yang wukuf di Arafah. Ya. Maka jawabannya adalah yang pertama, yang dimaksud dengan siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah, adalah berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena 9 Zulhijjahnya, bukan karena orang sedang wukufnya. Itu satu. Yang kedua, Islam sebagai ajaran yang sempurna dan universal, maka berlaku untuk semuanya. Yang mengetahui Arab Saudi puasa hari Arafah atau berwukuf di hari Arafah kapan, atau yang tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui, maka tetap dia sesuai dengan penglihatan di tempatnya. Dan itu lebih universal, karena tidak semua orang main apa? Medsos, media sosial. Paham ya? Jadi wallahu alam, bahwa kebiasaan dari mulai semenjak dahulu dari para salafus saleh, likulli baladin ru'yatu, setiap tempat sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Alhamdulillah tahun ini, kalau benar enggak perkataan saya, antara Muhammadiyah dan itu sama? Betul?
Ya, ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya ormas-ormas tersebut pun sesuai dengan penglihatannya masing-masing dan tidak selalu mengikuti apa yang terjadi di Arab Saudi. Saya sebutkan saja tentang hilal bulan Ramadan. Kenapa selalu berbeda? Karena standarisasi penentuan hilalnya juga berbeda. Jadi sampai Dajjal datang juga nggak akan sama. Apa standarisasinya? Harus 2 derajat. Ya toh? Sedangkan dari pihak yang lain hanya sekedar wujudul hilal. Kalaupun tidak sampai 2 derajat, tidak harus sampai 2 derajat. Yang satu harus sampai, yang satu nggak harus sampai. Yang penting keluar hilal. Ini sampai Dajjal datang nggak sepakat. Kenapa? Karena standarisasi penentuannya juga berbeda. Nah itu dia. Dan yang paling bagus perkataan Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, la tu'tabar ra'yul fardi fi syariah fil ibadah al-jama'iyyah. La yu'tabaru ra'yul fardi fil ibadah al-jama'iyyah. Tidak dianggap pendapat sendiri dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk kesatuan kaum muslimin. Hari raya yang semestinya syiar Islam tidak terpecah-pecah. Saya sering mengatakan ini. Ayolah antara organisasi-organisasi besar itu bersepakat bahwa pendapat pribadi, pendapat satu organisasi tidak dianggap kalau seandainya melisih pendapat orang banyak. Ini untuk kesatuan kaum muslimin. Akhirnya terlihat syiar Masjid Istiqlal besar, kemudian diisi oleh seluruh kaum muslimin, lapangan-lapangan besar. Dan itu yang terjadi di Arab Saudi. Bahkan di Arab Saudi berhak menentukan masjid ini, hanya lapangan ini yang boleh mengadakan sholat Id. Akhirnya terlihat syiar kaum muslimin benar-benar tidak ada yang berani menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah kecuali Mahkamatul Ulia, Mahkamah Agung. Tidak ada yang berani. Bahkan pernah kejadian di Arab Saudi, ditentukan hari Lebaran segini, ternyata beberapa hari setelah hari Lebaran pengumuman resmi keluar dari negara kerajaan waktu itu, bahwa apa yang sudah ditentukan oleh mahkamah dibatalkan. Yang benar adalah sehari sebelumnya. Yang benar adalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Maka bagi kaum muslimin sehari setelahnya bagi kaum muslimin seluruhnya agar puasa qadha. Ya, di situ kekuatan pemerintah di situ. Semestinya begitu pemerintah kita. Ya, jangan lemah gitu. Nanti kalau kita tidak dikatakan harus kuat, wah nggak bisa Ustaz, kita kan negara demokrasi. Ya susah. Kalau sudah ke situ larinya. Ya. Kita nunggu-nunggu nih kapan hari raya. Kemudian yang mengumumkan, pemerintah mengumumkan tanggal sekian, tapi siapa yang mengikuti ormas lain silakan. Lah gimana? Akhirnya kan terpecah belah kaum muslimin. La yu'tabar ra'yul fardi fil ibadah al-jama'iyyah. Tidak dianggap pendapat pribadi dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kesatuan kaum muslimin secara bersama-sama. Bahkan pemerintah berhak untuk menentukan bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha hanya boleh di masjid fulan, di lapangan fulan, di masjid fulan, di lapangan fulan. Wah, itu saya ingat sekali itu karena saya tinggal 13 tahun di Arab Saudi. Kita harus ngejar ke lapangan ini. Pernah kita ke sebuah masjid, ternyata nggak ada pelaksanaan di situ, harus lari lagi. Ya, kenapa? Karena agar terlihat kesatuan kaum muslimin dan mereka sangat taat kepada pemerintah. Itu yang saya heran. Kita sedikit-sedikit demo. Akhirnya nggak maju-maju, cuma demo aja yang majunya. Ya. Nggak taat kepada pemerintah.
harus taat kepada pemerintah itu, sehingga terjadi kesatuan kaum muslimin. Maka jawabannya ringkasannya Bang, ya, ikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Allah. Ada lagi? Silahkan. Bentar ya. Bagus pertanyaannya. Saya belum bahas tadi. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal ada 3 macam. Yang pertama yang diperbolehkan adalah kurban atas nama orang yang sudah meninggal jika diwasiatkan oleh orang yang sudah meninggal dari uangnya. Kata saya kepada antum, Mas, ini saya mau meninggal, ini ada uang. Kalau saya meninggal nanti sebelum berkurban, tolong belikan hewan kurban, sembelihkan atas nama saya. Itu namanya wasiat dari orang yang mau berkurban. Sebentar, belum selesai. Belum selesai. Yang kedua, kurban atas nama orang yang sudah meninggal dengan cara, ini juga yang diperbolehkan yang kedua. Saya beli hewan kurban, lalu ketika saya menyembelih saya ucapkan bismillah wallahu akbar. Kemudian saya ucapkan hadza minni, ini dariku, laka, untukmu ya Allah, anni, atas namaku, wa an ahli baiti, dan atas nama keluargaku, termasuk di dalamnya yang sudah meninggal. Ini boleh. Yang ketiga, yang belum nyunnah. Lihat kata-kata saya, belum nyunnah itu artinya belum terjadi di zaman Rasulullah SAW yang seperti ini. Yaitu saya sebagai anak beli kambing atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Lalu saya kurbankan kambing tersebut atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Nah, ini belum nyunnah. Nah. Ya, kalau seandainya itu diberitahu oleh ibu bahwa ini adalah untuk kurban, maka laksanakan. Laksanakan. Iya, berarti jika kita sebagai anak yang berbakti, kita selesaikan urusan ya, niat baik ibu untuk berkurban. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Panitia kurban boleh, yang tidak boleh adalah tukang jagal. Jadi tukang jagal itu tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging kurban sebagai upah atas jagalnya. Kalau dia sebagai pembagian daging kurban sebagaimana yang lainnya mendapatkan, boleh saja. Paham ya? Yang tidak boleh adalah sebagai apa? Upah. Iya. Apa saja. Kenapa? Karena kan kita sudah katakan hadza minni laka. Ini dariku untukmu. Kenapa harus dibagi lagi untuk si jagal? Nah. Tapi kalau dia dibagikan untuk seluruh kaum muslimin termasuk jagal, boleh saja. Saya kalau di pesantren ini tahun ini insya Allah 15 sapi kita si penjagal tersebut, maka kita tidak akan bagi apapun kecuali sesudah membagikan semuanya dan dibagikan sama rata dengan kaum muslimin yang lain. Artinya itu bukan upah. Yang tidak boleh adalah diberikan kepala, kemudian buntut atau ekor sapinya sebagai upah. Nah, itu nggak boleh. Jadi upah uang tersendiri. Kita memang sediakan upah jagal 750.000 per sapi. Dia ambil. Nanti kalau seandainya dia minta dari kepala, dari ekor sapi misalkan, diperbolehkan asalkan seluruhnya juga dapat. Bukan sebagai upah. Upah yang tidak diperbolehkan. Wallah.
Ada lagi? Silakan. Bagus. Ya, anak juga berkorban boleh lagi. Ya, mungkin bapak ini suami istrinya pedagang gitu kan. Ya, punya harta dua-duanya, bagus, enggak apa-apa. Jadi kekeliruan sebagian orang mencukupkan, ya sudahlah bapak aja, saya enggak usah. Enggak. Malah lebih bagus. Ya. Bapak satu sapi, istri satu sapi. Ya, bagus itu. Bahkan ada sebagian orang yang saya ketahui, ini kejadian tahun ini sama saya. Dia ngirim uang, Ustadz itu beli hewan kurbannya, siap. Habis itu saya kirim ke panitia atas nama fulan. Dan saya beritahu, Pak, sudah ya Pak, ini amanahnya sudah saya sampaikan. Jangan atas nama saya Ustadz, saya sudah di mana-mana kurbannya. Artinya banyak dia sapinya. Atas nama Ustaz saja, alhamdulillah rezeki nomplok gitu. Ya. Ya. Limosin lagi. Ya kan? Nah, jadi ada orang-orang yang seperti itu, dia berkurban di mana-mana. Kelebihan uang. Ya, kelebihan uang. Dan itulah yang itu kita katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat pahala kebajikan sampai kalian bersedekah dengan apa yang kalian sukai. Ya, benar para ikhwah. Limosin ada harganya, ada yang 50 juta, 55 juta, kita ada yang ada 40-an juta. Orang mungkin dia punya banyak 40. Ini daripada ngindep mendingan saya korbankan. Nah, seperti itu. Boleh, itu tidak mengapa, boleh sekali. Bahkan itu lebih baik, lebih mendatangkan keberkahan. Nah, cukup kiranya? Ada lagi? Silakan. Sudah. Iya, semua yang sudah meninggal bahkan dapat. Asalkan kita sebutkan ketika kita menyembelih atau kita niatkan dalam hati, ini kurban atas namaku dan keluargaku. Keluarganya semuanya berarti yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Dan itulah syariat Islam yang indah. Nah, itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hadza anni wa an man lam yudhhi min ummati." Ini atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Jadi umat Rasulullah SAW banyak berarti kan. Jadi itu maksudnya satu kambing untuk satu orang itu yang beli, itu maksudnya. Tapi satu kambing bisa untuk satu keluarga, maksudnya adalah atas namanya. Paham ya? Silakan Pak. Sapi, kambing, kerbau. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama kerbau. Saya dari dulu kalau ditanya tentang kerbau, saya selalu tawakuf, diam gitu, nggak bisa jawab. Ya, ada yang mengkiaskan dengan sapi, ada yang tidak mengkiaskan. Maka mungkin bisa nanya kepada ustadz lain, Pak, kurban. Saya tawakuf gitu, tidak menjawab kurban. Karena sapi banyak masalahnya. Kerbau ya maksud saya. Sapi banyak masalahnya di kita ya. Apakah dikiaskan dengan sapi atau tidak? Allahu a'lam. Daerah mana kalau di Indonesia yang terkenal dengan kerbau? Kayaknya lebih enak ya. Di sate enak ya. Ya, jadi saya selalu tawakuf gitu. Ya. Nah, adapun jawaban pertanyaan yang kedua tadi tentang daging yang dibagikan, kan tadi kita katakan dibagi 3 toh, dimakan, disimpan, disedekahkan. Nah,
Ini yang saya katakan tadi Pak. Makanya itu penjelasannya untuk menjawab pertanyaan Bapak ini. Dulu orang-orang menyembelih hewan kurban sendiri. Dia sembelih sendiri, dia kulitin sendiri, kemudian dia bagi sendiri, gitu. Akhirnya kan semua dagingnya dia kuasai gitu. Sekarang kalau kita ikut panitia, kita kan pekurban dapat berapa gitu kilonya ya. Tidak semua kan. Nah, lalu bagaimana itu Ustaz? Maka yang sudah diambil oleh panitia kurban ya sudah kita anggap itu sepertiganya. Ya, sepertiganya, sisanya kita makan. Kalau nggak kolesterol kan. Ya teh setiap hari gitu. Gitu Pak ya. Nah, cukup kiranya. Dan saya kira hukum berkurban ini harus dibahas ya setiap tahun. Dan jangan bosan. Ya, saya tanya kepada kawan-kawan di Masjid Nurul Iman belum dibahas, jadi saya bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan.